Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita di bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat, sehingga di dalam bulan ini supaya kita nanti bisa menjadi lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Karena Nabi bersabda bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang tiada bandingannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan dari berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, lebih takwa lagi. Apa itu takwa? Apa itu pengertian dari takwa? Yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka dikatakan bulan ini penuh dengan keistimewaan. Di antaranya yaitu adalah akan dilipat gandakan pahala ketika kita melaksanakan atau ketika kita mengerjakan berbuat baik di dalam bulan Ramadan ini. Karena sebenarnya puasa itu adalah ibadah yang langsung untuk Allah. Jadi nanti untuk pahalanya, ganjarannya itu langsung Allah yang akan memberikan. Kemudian di samping itu, dalam bulan Ramadan juga akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Pintu langit akan dibuka, kemudian pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Kemudian juga di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan pengampunan dosa. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa sekali. Ramadan ini mari kita gunakan dengan baik. Allah sudah berikan waktu, kesempatan yang banyak. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr. Demi masa, demi waktu. Allah sampai bersumpah dalam sebuah surat, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, dalam keadaan binasa. Karena banyak di antara mereka, banyak di antara kita yang tidak pandai menggunakan waktu. Waktu digunakan hanya untuk bermalas-malasan saja. Lalu siapa yang tidak rugi dengan waktu tersebut? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang akan beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini banyak sekali waktu dan kesempatan untuk kita berbuat baik, menambah amal kebaikan kita. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, igatanim komsan qabla komsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, waginaka qabla fakrika, wa firagaka qabla sugalika, wa hayataka qabla mautika. Yang artinya, gunakan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Yang pertama adalah gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika kita masih muda, tenaga kita masih kuat, pikiran kita masih sehat, kita bisa bepergian kemana, ke sana ke sini, Tetapi kalau dalam keadaan muda yang tubuhnya tadi katakanlah masih kuat, tidak kita gunakan untuk amal kebaikan, kita gunakan untuk bersedekah, kita gunakan untuk berinfak, sholat 5 waktu, menghadiri majelis taklim, dan melakukan hal-hal yang positif, nanti kita akan rugi. Ruginya di mana? Ketika kita sudah tua, tubuh kita sudah semakin kepayahan, tubuh kita semakin lemah, tulang kita semakin rapuh, bahkan kita untuk melangkah ke masjid saja sudah kepayahan. Makanya seringkali ketika muda itu banyak berandai-andai, sampeyan wae nek aku wis sugih, sampeyan wae nek aku wis tuwa, sampeyan wae. Banyak yang seperti itu, Padahal kita tidak tahu, waktu terus berputar, waktu terus berjalan, dan kita tidak akan pernah tahu kapan langkah kita akan terhenti. Makanya jangan banyak berandai-andai. Mumpung sekarang masih kuat, tubuh kita masih sehat, kita masih muda, gunakan untuk aktivitas yang baik, gunakan untuk aktivitas yang positif. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah wasihataka qabla sakomika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Allah berikan kepada kita kenikmatan berupa sehat. Sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dengan sehat kita gunakan untuk apa? Apakah hanya untuk berfoya-foya? Kita gunakan untuk tongkrongan, begadang malam, atau mungkin kita gunakan untuk main gadget terlalu lama, Kalau waktu kita udah habis kita gunakan untuk itu, berarti mubadir. Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Biasanya kita itu akan bisa merasakan besarnya nikmat sehat ketika sakit. Itu baru bisa merasakan. Oh, ternyata sehat itu harganya mahal. Allah kurangi nikmat sedikit saja tentang sehat kita akan baru merasakan. Kita dikasih batuk, pilek, dikasih adem panas gitu aja sudah bingung, apalagi kondisi yang seperti ini. Nah, maka dari itu mari kita gunakan sehat dengan baik sebelum datang nanti sakit. Ketika sakit kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Malah terkadang ketika sakit kita juga banyak berandai. Seandainya nanti saya sudah sehat, saya akan berbuat seperti ini. Ketika nanti saya sudah sehat, saya akan banyak beribadah. Ketika saya sudah sehat, saya akan banyak sholat berjamaah ke masjid. Nah, itu hanya seandainya. Banyak berandai-andai. Tetapi nanti ketika sudah sehat, itu sudah lupa semua apa yang diandai-andaikan tadi. Maka dari itu, mari kita sebagai orang yang beriman, senantiasa bersyukur kepada Allah.
Kemudian yang selanjutnya adalah waginaka qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ya. Allah berikan harta yang banyak untuk kita, itu kita gunakan untuk apa? Jangan sampai kita gunakan untuk berbangga-bangga. Ya, kita gunakan hanya untuk kesombongan kita. Wah, ini kan hasil saya, hasil usaha saya. Ya kan? Ya semau saya dong, ini mau saya gunakan untuk apa? Apa seperti itu? Jangan. Ya. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapatkan, kekayaan yang sudah ada pada diri kita sampai hari ini, itu seolah-olah hanya titipan dari Allah. Ya. Yang namanya titipan itu suatu saat akan kembali kepada yang punya. Ya. Jangan sampai saku rekoso-koso nyambut gawe teko bengi tak rewangi lembur-lembur tak kene uwong, ya. Ya rugi no aku. Apa seperti itu? Ingat, ya. Ketika kita nanti sudah mati, itu semua tidak akan dibawa. Kekayaan yang selalu kita tumpuk-tumpuk, harta yang selalu kita simpan, nah itu tidak akan kita bawa mati. Ya. Ketika jasad sudah berpisah dengan roh, maka itu semuanya akan terputus. Ya, terputus dengan keluarganya, terputus dengan amalnya, terputus dengan hartanya. Ya. Jadi kita tinggal semuanya. Makanya jangan sampai nanti kita menyesal. Ya. Dulu ketika hidup di dunia banyak diberikan harta oleh Allah, banyak dititipi kekayaan oleh Allah, tetapi tidak digunakan untuk berinfak, sedekah, membantu sesama, jihad fisabilillah. Ya. Nanti kita akan rugi. Ya. Rugi. Karena penyesalan itu selalu berada di belakang. Ya. Kalau penyesalan kita nanti sudah di akhirat, itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya lagi. Ya. Maka dari itu, ketika hari ini Allah masih titipkan kepada kita harta yang banyak, rezeki yang banyak, mari kita gunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu untuk hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya. Kita bantu sesama, ya. Kita gunakan untuk jalan fisabilillah. Itu nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ya. Kalau kita hanya timbun saja, kalau kita hanya simpan saja, itu tidak akan ada gunanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa firagoka qabla sugalika. Gunakan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Luang itu artinya waktu yang longgar, kesempatan. Ya. Kira-kira Allah kasih waktu kesempatan yang banyak itu kita manfaatkan untuk apa? Apa hanya bermalas-malasan, tidur-tiduran, begadang malam yang tiada ada manfaatnya? Atau mungkin justru waktu luang itu kita gunakan untuk main gadget, ya, kita main game, ya, sampai berjam-jam kita kuat. Ya. Tapi kalau disuruh membaca Quran satu halaman saja sudah terasa ngantuk. Apa seperti itu? Nah, jangan sampai. Ya, jangan sampai waktu yang banyak longgarnya ini, ya, kita gunakan hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah akan dilipatkan pahalanya. Ya, kita baca Quran, ya, kita tadarus setiap habis sholat. Ya, itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Daripada ya, habis sholat kita langsung pegang HP, bangun tidur kita pegang HP. Ya. Apalagi kalau satu hari sampai tidak membaca Quran, itu sudah sia-sia. Ya. Waktu kita hanya terbuang, percuma saja. Maka dari itu, marilah kaum muslimin rahimakumullah, ya, waktu longgar, kesempatan yang sudah Allah kasih sampai hari ini betul-betul kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ya. Bulan yang penuh keistimewaan ini kita manfaatkan. Ya. Padahal ini bulan Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi. Ya. Setelah itu kita harus menunggu tahun berikutnya. Ya. Nah. Maka dari itu jangan sampai kita rugi. Ya. Tidak ada amalan-amalan yang
baik untuk kita. Padahal amalan yang baik itu nanti tentunya akan menambah bekal kita untuk menghadap Allah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wahayyataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup kita di dunia ini hanya sekali. Ya. Hidup kita hanya sekali. Nah, waktu akan terus berputar. Hidup yang Allah sudah berikan kepada kita ini sampai berapa tahun nanti kita tidak tahu, ya, sudah kita gunakan untuk apa? Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ya. Nah, jangan sampai nanti kita disuruh sholat entar, kita disuruh ngaji entar aja, ya. Kita disuruh sholat ke masjid berjamaah entar aja, ya. Bilangnya entar. Kalau orang Jawa bilang kosek. Ya sudah, nanti sampai habis koseknya Allah sudah panggil kita, tidak ada kesempatan lagi. Ya. Ketika sudah mati, semuanya akan terhenti. Kita sudah tidak bisa menambah amal kebaikan. Kita mau sedekah, sudah tidak bisa. Kita mau sholat berjamaah, sudah tidak bisa. Ya. Kita mau bantu sesama, sudah tidak bisa. Ya Allah, kembalikan saya hidup ke dunia lagi. Saya akan bersedekah, saya akan infak. Ya. Apakah Allah akan mengabulkan? Tidak. Ya. Kenapa dulu ketika Allah sudah dikasihkan waktu sekian tahun, tidak kamu gunakan dengan baik? Ya. Malah kamu gunakan untuk tongkrongan, ya. Kamu gunakan untuk berbuat maksiat. Ya. Kamu tidak segera tobat, ya. Ya sudah. Berarti yang ada tinggal penyesalan. Ya. Yang ada tinggal penyesalan dan penyesalan. Ya. Karena nanti ketika sudah di akhirat, itu kita akan menjalani hidup yang baru. Ya. Kita sudah mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Ya. Orang Jawa mengatakan urip kuwi mung mampir ngombe. Berarti urip ki mung sedilok banget, ya kan? Nek mampir itu kan berarti tidak lama. Ya. Setelah mampir selesai, ya sudah, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya. Ketika kita sudah di alam kubur, di alam akhirat, maka kita akan menjalani alam kita yang baru. Ya. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita gunakan waktu, kesempatan, kesehatan yang sudah Allah berikan kepada kita sampai hari ini, ya. Jangan sampai kita sia-siakan. Nah, bulan Ramadan adalah momentum untuk menambah amal kebaikan, ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita, ya. La'alakum tatakun, supaya tujuan puasa kita benar-benar tercapai, ya. La'alakum tatakun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi jangan sampai nanti ketika puasa sudah berakhir, yang kita dapatkan hanya lapar dan haus saja. Eman-eman. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurang dan lebihnya, itu datangnya dari kami pribadi. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.